Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ondi, SIP MSI selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 44250794. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi dalam perspektif fenomenologi melalui kasus seorang mahasiswa asal Aceh yang sedang menempuh pendidikan di Purwokerto, sementara keluarganya mengalami bencana di daerah asalnya. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan perasaan, membangun hubungan sosial, dan memahami pengalaman hidup. Melalui komunikasi, manusia dapat saling memberikan dukungan, perhatian, dan rasa empati kepada orang lain. Dalam ilmu komunikasi terdapat pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menjelaskan bahwa realitas sosial dipahami berdasarkan pengalaman subjektif individu. Artinya, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memaknai suatu peristiwa, tergantung dari pengalaman dan kondisi yang dialaminya secara langsung. Kasus mahasiswa asal Aceh ini menjadi contoh yang cukup relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif fenomenologi. Mahasiswa tersebut sedang menjalani pendidikan di Purwokerto, tetapi pada saat yang sama keluarganya di Aceh mengalami dampak bencana alam. Situasi ini menimbulkan tekanan emosional karena adanya jarak yang jauh, keterbatasan komunikasi, serta ketidakpastian mengenai kondisi keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, mahasiswa mengalami rasa cemas, takut, dan khawatir. Ia harus menghadapi dua situasi sekaligus. Di satu sisi, ia tetap memiliki tanggung jawab akademik yang harus dijalankan. Namun di sisi lain pikirannya harus tertuju pada kondisi keluarga di daerah asalnya. Melalui perspektif fenomenologi, pengalaman tersebut dipahami bukan hanya sebagai peristiwa biasa, tetapi sebagai pengalaman hidup yang memiliki makna mendalam bagi individu yang mengalaminya. Rasa cemas yang muncul bukan hanya karena adanya berita bencana, tetapi karena adanya hubungan emosional yang kuat antara mahasiswa dan keluarganya. Ketidakpastian informasi membuat kondisi psikologis individu menjadi semakin berat. Dalam situasi seperti ini, komunikasi menjadi sangat penting karena menjadi satu-satunya penghubung antara mahasiswa dengan keluarganya. Setiap pesan, panggilan telepon, ataupun kabar yang diterima memiliki makna emosional yang besar. Komunikasi dalam kasus ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana dukungan emosional. Ketika mahasiswa menerima kabar bahwa keluarganya dalam keadaan baik, hal tersebut dapat memberikan rasa lega dan ketenangan. Sebaliknya, keterlambatan informasi dapat meningkatkan rasa cemas dan ketidakpastian. Fenomenologi juga menjelaskan adanya subjektivitas, yaitu proses pembentukan makna melalui hubungan dengan orang lain. Dalam kasus ini, mahasiswa, keluarga, lingkungan sosial, dan media memiliki cara pandang yang berbeda terhadap situasi yang sedang terjadi. Perbedaan pengalaman tersebut membuat makna komunikasi menjadi lebih kompleks. Selain itu, mahasiswa tersebut mengalami kesadaran ganda. Ia harus tetap menjalani kehidupan akademik di perantauan sambil memikirkan kondisi keluarganya yang sedang mengalami kritis. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman komunikasi dalam situasi krisis tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga emosional dan psikologis. Dari kasus ini kita memahami bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama saat menghadapi situasi sulit. Komunikasi dapat menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan harapan bagi individu yang sedang mengalami tekanan emosional. Kesimpulannya, pendekatan fenomenologi membuat kita memahami bahwa komunikasi tidak hanya sekedar proses pertukaran pesan, tetapi juga proses pembentukan makna berdasarkan pengalaman hidup manusia. Realitas sosial dibentuk melalui pengalaman subjektif yang melibatkan emosi,
kesadaran, dan hubungan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.